Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'ara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih melanjutkan surat ke-7, suratul A'raf, ayat 46 ya. 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa bainahuma. Nah, ini adalah potongan kembali. Allah menyampaikan potongan adegan, ya, adegan yang akan diperani oleh ahli surga dan ahli neraka. Kan setiap ayat itu kan potongan-potongan peristiwa, clipping-clipping lah. Nah, ini adegan dari kemarin sudah menyampaikan adegan akhirat, ya. Kali ini adegan ahli surga dan ahli neraka. Kemarin sudah diceritakan ahli neraka sudah, ahli surga sudah. Wa bainahuma hijabun, dan di antara keduanya, antara kedua mana? Surga dan neraka. Ya, hijabun, ada hijab. Hijab ini cover. Covernya dari apa? Nah, itu yang menjadi perselisihan. Apa dinding, apa beton, apa itu enggak dijelaskan. Pokoknya ada dinding, ada pemisah, pembatas. Wa 'alal a'raf, dan di atas a'raf. Nah, karena kata-kata a'raf di ayat 46 inilah surat ini dijuduli dengan Al-A'raf. Kadang-kadang judul surat nggak ada dalam suratnya, tapi lebih banyak ada, ya. Contohnya Al-Fatihah, ada nggak kata-kata Al-Fatihah? Nggak ada. Mulai Bismillah sampai waladhdallin, kata Al-Fatihah ada nggak? Nggak ada. Al-Baqarah ada, ya kan? Cerita tentang sapi betina. Alu Imran ada. Tapi saudara membaca Alu Imran ini bukan Al-Imran, ya, bukan, ya. Bukan Al-Imran seperti Ad-Duha, Asy-Syams, bukan. Bukan Al, bukan Alu atau Ali. Alu itu artinya keluarga. Kalau Al-Imran itu the artinya dalam bahasa Inggris. Definite article. Bukan Al-Imran tapi Alu, atau dibaca Ali, terserah, ya. Alu Imran atau Ali Imran, keluarga Imran artinya. Kemudian An-Nisa yang keempat ada, Al-Maidah ada, Al-An'am ada. Nah, ini Al-A'raf juga ada. Ada yang nggak disebut tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nggak ada kata Al-Ikhlas dalam Qul huwallahu ahad sampai akhir, nggak ada kata Al-Ikhlas, itu nggak ada. Ya, jadi nggak semua judul itu disebut gitu. Nah, boleh jadi judul itu menjadi kesimpulan kalau di koran. Kalau kita lihat koran, judul itu menjadi kesimpulan atau
kesimpulan isi dari artikel yang ditulis itu. Tapi kalau ini, judul surat itu nggak selalu inti dari surat itu. Bagian ya. Nah, untuk itulah Al-A'raf disebut suratul A'raf karena ada ayat tentang A'raf di ayat 45 ini. Dan di atas A'raf, A'raf itu tempat yang tinggi, ya, boleh jadi balkon, tempat yang tinggi. Kalau tempat olahraga, gedung olahraga itu apa? Orang nonton sepak bola itu yang paling tinggi itu apa? Balkon ya? Ya, balkon. Di atas balkon rijalun. Ada rijal-rijal. Rijal kan bentuk jamak dari rojulun, laki-laki. Apa perempuan nggak ada? Nggak disebut ini. Ini rijal ini pokoknya lawan kata dari an-nisa. Nisa kan perempuan, ini rijal. Ya'rifun, mereka mengenali. Yang mengenali siapa? Rijal ini. Mengenali bisimahum, kulan. Ya. Ya'rifuna kulan, mereka mengenali masing-masing bisimahum dengan tetenger-tetengernya. Maksudnya antara ahli surga, ahli neraka ini kan dua tempat yang ekstrim berbeda. Ya, kalau neraka ekstrim, yang nggak enak gitu. Semuanya di situ. Dibakar lah, pokoknya siksa-siksa. Surga ekstrim, yang enak-enak. Coba Anda bayangkan yang enak di dunia itu apa? Ada semua di sana. Yang enak-enak. Begitu juga kita bayangkan sakit. Lawan dari enak kan sakit. Yang paling sakit itu apa? Kata beberapa orang mengatakan ketika mengadu ya, siapa yang lebih kuat, perempuan atau laki-laki? Dua insan ini, beda kelamin, siapa yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Kita sebagai laki-laki pasti ngomong ya laki-laki lah. Tapi nyatanya, kesakitan apa yang paling sakit yang diderita oleh laki-laki itu katanya dipukul pakai besi. Pentung pakai besi, paling sakit. Nah, dipentung pakai besi itu, ya kecuali sakaraat maut ya. Kalau sakaraat maut sih sama-sama laki-laki dan perempuan kan. Itu nggak bisa dijadikan pembanding. Kalau perempuan melahirkan tuh sakitnya lebih dipentung. Karena kan dia robek. Ya, robeknya itu di organ yang selalu dipakai saben hari. Kalau kita kan kaki kena pentung, ini kaki kan nggak dipakai terus. Kalau organ itu kan dipakai terus buat lalu lintas air seni, sakit tuh, robek. Sampai berapa itu robeknya? Karena ada bukaan-bukaan tuh. 9 ya? Waduh, luar biasa. 9, saudara. 10 ya? Kalau mulai ngelahirin itu kapan? Berapa? 10? Waduh, luar biasa. Ya, jadi sangat luar biasa sakitnya itu. Makanya kita harus menghargai ibu lebih daripada bapak ya. Menghargai ibu lebih dari bapak. Karena itu mengeluarkan tubuh kita aja sakitnya bukan main. Meskipun Muhammad Abduh mengatakan kalau ada dua ibu, yang satu dia saham pada kitanya cuma ngelahirin doang. Setelah ngelahirin karena sesuatu hal dia tinggal. Nah, terus dia mengamanahi kita kepada seorang ibu lagi. Yang nggak tahu itu adiknya, nggak tahu bibinya. Ya, di tangan perempuan itulah kita dididik, diasuh sampai besar, tapi dia nggak ngelahirin. Mana yang lebih berjasa? Ya, bebas saja. A apa B? Mana yang lebih berjasa? Kalau kita dihadapkan pada dua wanita, yang satu melahirkan, trot, selesai, oe-oe, tinggal. Dengan perempuan yang merawat, mengasuh, ya sampai kita sekarang, sampai kita dewasa. Mana yang lebih berjasa?
Kalau menurut Muhammad Abduh yang berjasa itu adalah yang merawat. Merawat, mendidik. Karena itu masanya lebih panjang dan menguras energi. Tapi kalau dalam Al-Quran yang namanya ibu itu walidah. Tetap yang melahirkan. Jadi perkara dia ngerawat apa enggak, itu masalah lain. Tapi yang namanya ibu itu adalah perempuan yang melahirkanmu. Jadi jasa melahirkan saja itu sudah cukup sebagai alasan untuk kita berbuat baik. Ya mungkin saking sakitnya, tadi diceritakan sampai 10, waduh mengerikan. Sampai 10 tuh, mulesnya luar biasa. Nah kita kembali ke sini. Ini adalah lawan dari Nisa itu Rijal. Rijal, apakah Rijal di sini berarti laki-laki doang yang ada di sini? Nah, nanti kita lihat tafsirnya. Atau memang nggak ditafsirkan. Mereka mengenali masing-masing. Jadi ini diceritakan orang yang ada di balkon, ya, orang yang di atas, tempat atas. Orang ini mengenali masing-masing. Seperti apa tuh? Seperti wasit badminton ya. Dia mengenali sono jatuhnya kemana ini. Karena dia ada di atas kan. Yang mewasiti ini. Wanadau ashabal jannah. Lalu dia berseru. Gegeroan kalau bahasa Betawi. Woi. Kepada penduduk surga. Ansalamun alaikum. Isinya, an ini menjelaskan kata-katanya. Salam. Artinya selamat ya. Selamat. Kurang lebih begitu. Dia ada di atas. Selamat ya, karena dia ngelihat. Lam yadkhuluha. Namun mereka tidak bisa masuk ke surga. Cuma bisa ngatain begitu aja. Wahum yatma'un. Padahal mereka menginginkannya. Kepengen mah kepengen. Waduh, enak ya ku ya. Nyawang doang. Woi, selamat ya. Gitu. Gitu tuh. Ashabul A'raf ini. Bagaimana pendapat ahli tafsir tentang A'raf ini? Siapakah mereka ini? Ibnu Jarir mengatakan bainahuma hijab. Di antara keduanya. Keduanya ini apa? Jadi Quran itu hanya menyampaikan kata-kata, kadang-kadang penafsiran terhadap kata-kata ini menyebabkan seorang penafsir itu lempeng apa enggak. Di antara keduanya. Keduanya apa? Kalau nggak ada keterangan kita nggak akan tahu. Nah, maka tafsir mengatakan antara surga dan neraka. Di antara surga dan neraka. Ada tengah-tengah. Ada daerah, zona yang diisi oleh ashabul a'raf. Tempatnya tinggi. Nggak tahulah bagaimana ngebayanginnya. Hijabun, namun ada hijab. Jadi seakan-akan ada kaca gitu ya. Ada kaca karena dia bisa ngelihat adegan penduduk surga. Tapi dia terdinding gitu. Bisa ngelihat tapi terdinding, berarti transparan. Yaqulu hajiz. Hijab itu hajiz, penghalang. Wa sur, yaitu pagar yang Allah sebut dalam surat Al-Hadid ayat 13. Yang disebut hijab di sini juga Allah tandaskan dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ya. Ayat 13. Allah menyatakan faduri babainahum bisurin. Lalu mereka dipagar, dibatasi oleh sebuah pagar. Lahu babun, yang ada pintunya. Batinuhu fir rahmatu, di dalamnya rahmat. Ya. Wa zahiruhu, dan luarnya min qibalihi, dari sisinya adalah azab. Jadi mereka itu didinding oleh dinding, yang di balik dindingnya ini adalah penghuni orang yang mendapat rahmat. Tadi surga tuh. Ya. Dia bisa ngelihat, tapi dia masuk nggak bisa. Nah, berarti ini kaca ya, semacam kaca.
Nah, menurut ahli tafsir yang dimaksud oleh surat 57 ayat 13 itu adalah A'raf. Ya, suatu zona yang dihuni oleh ashabul A'raf. Fa'inal A'raf jam'un, karena A'raf itu bentuk jamak, wahidu irfun, bentuk tunggalnya adalah irf. Irf itu kullu murtafi minal ardi indal Arab. Setiap tempat di bumi yang tinggi. Lembah, ya, pokoknya tempat tinggi lah, ya, dataran tinggi. Fahuwa irfun wa inna makila lil urfi dik irfun. Begitu juga jengger jago disebut juga irfun dalam bahasa Arab karena dia ada di atas, ya, tempat yang tertinggi. Lirtifaihi ala masiwahu min jasadi wa min qaulu Syamah bin Dirar. Nah, jadi maksudnya karena sudi yaqulu inna masmi arafan li ana ashabu ya'rifunan nas. Kenapa penduduk Araf disebut Araf? Karena penduduk Araf, ya, bisa mengenali. Dia bisa dengerin mana yang surga, mana yang neraka. Pokoknya dia ada di tempat tinggi sehingga dia bisa nyiriin tuh. Tuh. Seperti kita ketika menyaksikan sepak bola lah, mana kesebelasan A, mana kesebelasan B, itu kan? Larinya kita tahu. Kayak begitu tuh. Tapi kita nggak bisa masuk ke situ. Ya. Ya kita nggak bisa turun ke lapangan, tapi kita bisa menyaksikan. Nah, seperti itulah. Kalau di dunia aja bisa, apalagi Allah kan. Waqtalafa ahlu ta'wil fi sitad rijal alladzina akhbarahullah jalla sanauhu anhum annahum ala araf. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang A'raf ini. Siapa? Nah, maka kalau terjadi perbedaan pendapat, Anda harus ingat setiap ada kata-kata perbedaan pendapat berarti sumber pengambilannya itu nggak begitu terang. Sumber datanya ini kurang jelas atau bisa bercabang. Ada yang ngomong begini, berarti nggak satu. Siapa Araf? Kanu qaumun min bani Adam istawat hasanatuhum wa sayatuhum, yaitu orang yang kebaikan dan kejahatannya sama. Draw. Jadi kan kayak rock. Ya, harus minimal +1. Ya kan? Baru dia masuk ke sono. Ini draw. Nah, berarti kan harus putaran kedua. Saudara kalau nggak dibawa ke dunia tadi susah mikir. Jadi karena draw putaran kedua, itu singkatnya. Begitu juga nasib ashabul Araf. Karena draw nggak bisa, karena Allah kan adil, maka membutuhkan tambahan pemberat. Nah, pemberat itulah yang saudara kenal dengan syafaat. Makanya kita butuh. Udah tahu belum? Yang menyebabkan syafaat apa aja? Tahu belum? Nabi Muhammad. Satu, diri Nabi Muhammad. Wah iya ini, orang Pangurawi. Plus, gimana menurut penilaian Anda? Orang Pangurawi plus masuk. Kan gitu kan? Ini karena di tengah-tengah, tapi mudah-mudahan kita nggak di tengah-tengah lah, gitu langsung aja. Ya, sama meter di tengah-tengah. Kan sama-sama ininya kelurahannya, bukan kompleknya kan disebut. Kan keluarannya sama Pangurawi. Draw, nah, butuh pemberat, sebab dia tidak akan masuk ke sini kalau di tengah-tengah, nggak bisa. Salah satunya adalah syafaat Nabi. Apalagi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan membela kita. Jangan disitulah. Kenapa? Dia suka membaca saya. Jadi Quran itu nanti akan bicara. Walaupun menurut sekarang kita kan benda mati ya. Benda mati hanya bentuk tulisan. Sekarang mah. Tapi nanti akan ya, dia akan bicara. Dia suka baca saya. Selama hidupnya rata-rata udah sekian kali. Ya, contohnya itu. Makanya itu penting buat kita.
Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah menurunkan zikra. Jadi kalau kita bingung mau zikir apa, Quran itu sendiri zikir. Anda baca Quran itu sudah berzikir. Makanya qiyamul lail kan menghidupkan malam artinya. Kenapa sih nggak langsung ditembak aja sholat gitu? Karena sholat itu bagian dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bukan sholat saja, tapi agenda pentingnya sholat. Jadi maksudnya prioritas utama sholat. Masih ada waktu, jangan tidur. Ya, baca Quran. Nah itu bagian paket ini namanya qiyamul lail. Menghidupkan malam. Baca buku-buku agama. Berzikir, berdoa, kan banyak bisa diisi. Bukan sholat saja. Kita lanjutkan. Jadi pendapat pertama mengatakan Ashabul A'raf itu adalah orang yang pahala dan dosanya sama. Sehingga menunggu keputusan, tidak langsung. Ya. Yang kedua mengatakan kanu qutilu fisabilillah usatan li abaihim fid dunya. Mereka adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Cuma satu kekurangannya, durhaka sama orang tua. Tuh. Jadi orang yang durhaka aja nggak cepat masuk surga. Jadi tunggu apa tuh? Berarti tunggu orang tuanya sampai mengikhlaskan. Mana orang tuanya? Dia terbunuh di jalan Allah, fisabilillah, tapi durhaka sama orang tua. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, hum qaumun salihun fuqaha ulama. Mereka adalah kaum yang salih, ya, fuqaha, ahli fikih, ulama dan ulama. Saya juga nggak mengerti nih. Saya nggak mengerti kenapa ditafsirkan begini. Kalau ini positif semua, ya kan? Kalau tadi kan orang yang terbunuh di jalan Allah sayang, durhaka. Karena harusnya begitu tuh, sehingga taruh di tengah. Kalau ini penafsiran selanjutnya, mereka ini orang yang saleh, fuqaha, ya bagus semua itu, contreng semua. Ulama pula. Nah untuk orang begini, jangan taruh di tengah-tengah itu, langsung ke surga. Yang selanjutnya, hum malaikatun walaisu bimadi andam. Mereka ini adalah malaikat. Memang bukan penduduk surga. Ya, jadi bisa melihat. Tafsir-tafsir ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan tentang siapa Ashabul A'raf. Tapi pendapat yang banyak dipegang oleh ulama adalah pendapat pertama, yaitu untuk orang yang pahala dan dosanya sama, sehingga menunggu keputusan lain, pemberat, menunggu pemberat. Pemberat itu disebut dengan syafaat. Ganjil kan? Ini kan ganjil. Jadi perlu penggenapan. Syafaat itu penggenapan. Wala khabar an Rasulillah bisanadin sahih. Nah ini, kenapa terjadi khilafiyah? Enggak ada kabar dari Rasulullah dengan sanad yang sahih. Siapa mereka ini? Jadi memang dibiarkan menjadi penasaran. Sehingga kita kan kejar-kejaran untuk mendapatkan nilai, jangan sampai di tengah-tengah, nyanggrek jadinya. Ya kan? Jadi begitu diuntala kening surga, nyanggrek di tengah-tengah. Apa tuh nyanggrek? Nyangkut di tengah-tengah. Oh, tolong. Karena kalau di sana nuansa neraka datang, waduh panas ya gitu. Kena anunya tuh. Tapi giliran, waduh, iya bener gitu. Jadi kan nggak nyaman begini. Tuh ya. Wa kana dzalika la yudriku qiyasan wa kana muta'arraf baina ahli lisan wa arab anna rijal ismu yajma'u dzukran bani adam duna inathihim. Begitu juga di sini kenapa disebut rijal? Rijal itu menurut ahli bahasa Arab, menurut bahasa Arab, ya memang untuk manusia yang berkelamin laki-laki. Emang nggak ada perempuan yang masuk Ashabul A'raf itu? Ini juga nggak ada cerita. Harusnya kan kelompok manusia itu kan, nah, baru buat laki-laki dan perempuan. Ini disebutnya rijal. Waduna sail khalqi kana bayinan anna maqala abul mujalas min anna malaikatun qaulun la ma'na lahu wa ana saymina qaul fi dzalika maqala sayr ahli ta'wil wa ghairu hadza ma man qala bi khilafi min ashabi Rasulillah
Wa ma'amaruyan Rasulillah fi dzalika min akhbar wa in kana fi asaniya ma fiha. Memang tidak ada sanad yang sahih yang bisa dijadikan landasan. Kenapa laki-laki? Ya, ashabul Arab, penghuni Arab, rijalun, laki-laki. Kenapa disebut laki-laki? Karena rijal ini adalah makhluk yang berjenis kelamin laki-laki untuk manusia. Kalau untuk binatang bukan rijal. Jadi spesial buat manusia yang berkelamin laki-laki namanya rijal. Berarti perempuan nggak mengalami nasib seperti ini. Nah ini wallahu alam. Kita tidak boleh mengangkangi lah singkatnya. Tafsir-tafsir yang sudah ada. Wa qala Syangkiti, dzakara ta'ala fi hadhil ayati kalimah ana ashabal araf ya'rifuna kullan. Di ayat ini menurut Imam Syangkiti, ya, ashabul araf, penghuni araf itu bisa mengenali. Mengenali siapa? Ahli surga dan ahli neraka. Dia bisa nonton. Dia bisa menyaksikan ahli neraka, ahli neraka. Jadi tetengernya memang ekstrim. Ya. Jadi kalau ahli surga itu bersinar, tubuhnya bersinar. Kalau ini gelap. Mereka gosong sih. Kayak areng gitu ya. Ya ketahuan lah hitam putih kayak catur gitu. Kan ketahuan, lari kemanapun si raja itu. Tetap aja ketahuan itu. Karena warnanya kontras berbeda kan. Ini ditunjukkan kenapa mereka satu hitam satu putih ya. Ahli tafsir menunjukkan surat Alu Imran ayat 106. Kan dijelaskan mereka mengenali masing-masing gitu ya. Mereka ini siapa dan dengan cara apa mereka mengenali? Nah, ini dilengkapi dengan surat 3 ayat 106. Benar ya? Surat 3 ya? Surat 3 benar 106. Di sana ada ayat begini. Yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu wajah putih bersinar. Pada hari itu ada fenomena wajah yang bersinar terang ya. Tapi ada lagi wataswaddu wujuh dan wajah yang menghitam. Hitam putih kayak catur gitu. Kayak zebra. Fabayadul wujuh wa husnahuma sima ahlul jannah. Maka wajah yang putih dan kemolekannya, keindahannya itu diperuntukkan ahli surga. Wajahnya ahli surga begitu. Wasawadaha wa qabuha, sementara hitam, jelek, serta pucet, melotot matanya, ya, itu tetenger ahli neraka. Jadi kontras berbeda. Mereka ahli surga mah lucu gitu ya, lucu ya. Ahli neraka horor. Kalau ngeliat kita takut, kalau ngeliat sini kita tertawa. Tuh, penyaksinya saja begitu melihatnya. Wow, bagus amat ya, cantik-cantik amat. Bidadarinya, itu kan. Yang terpikir sama kita bidadari aja. Lebih dari segala katanya. Begitu juga dalam surat 75, surat Al-Qiyamah. Allah sebut dua insan ini, dua makhluk ini. Dalam surat 75 ayat 22, Allah menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Pakai dot. Nanti ada lagi disebut ila apa? Itu. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila wajhil apa? Nadhirah gitu ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, yang pertama nadhirah. Yang kedua nadhi, nadhirah. Nadhi dengan nadhi beda. Nadhirah berseri-seri. Nadhirah melihat. Nyawang. Jadi nanti akan ada wajah yang berseri-seri. Kenapa dia? Hah? Coba kalau sekarang kita melihat melintasi rumah Pak Agus di beranda senyum-senyum. Lagi apa itu? Sendirian senyum-senyum. Lagi apa itu?
Kan ini kan pihak ketiga nih, nyawang ceritanya kan, nyawang. Tapi kita nggak bisa masuk ke situ, nyawang doang. Lagi apa itu, senyum senyum, nggak bagi-bagi gitu kan? Lagi mikirin apa gitu kan? Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita menjadi pihak penonton, melihat ahli surga penuh dengan kenikmatan, senyum-senyum itu. Sementara ahli surga yaitu tadi, mukanya pucat, hitam, matanya melotot, terus meringis. Jadi katanya bibir atas sama bibir bawah ini miring. Kalau orang kesakitan itu bagaimana sih? Kan begitu kan? Bibir atas sama bibir bawah. Maksudnya gitu. Pokoknya wajah jelek yang saudara pernah lihat tuh apa tuh? Kurang lebih begitu. Ahli neraka tuh. Katanya bibir bawah dengan bibir atas tuh berjarak. Kalau senyum kan ininya kan nempel, ininya yang megar kan? Iya begini. Suka digambarnya begini. Smile gitu kan. Pasti begini. Rapet itu. Tapi kalau merengut ya keruh lah gitu lah. Ini anunya nih, keningnya tuh lapis berapa itu? Berlipat-lipat. Kurang lebih begitu pemandangannya. Ya. Atau kalau Anda ingin menyaksikan seperti ini, datang aja ke rumah sakit yang penyakitnya gila-gilaan. Kanker contohnya. Itu semua yang kita temuin merengut semua. Jadi kata Sangkiti, tidak dijelaskan nama-nama ahli surga, bisimahum, ya'rifuna kullan bisimahum. Mereka bisa mengenali ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri ini diduga, diambil dari dalil yang lain, boleh jadi dikenali karena wajah ahli surga itu gemes, bikin gemes. Tahu kan gemes kan? Kalau kita ngelihat cucu, ngelihat anak, dia pengen dicubit aja. Bukan gemo. Gemo berat ya. Bikin gemes gitu. Ngelihat tingkah pola ahli surga ini bikin gemes. Wah, lari-lari ke sana. Oh, semua penuh dengan keindahan. Tapi sebaliknya kalau nengok sebelah sini, waduh, serem semua. Gila-gilaan lah gitu. Ini ekstrim berbeda. Ka'an nama di ayat yang lain, dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 27. Allah menggambarkan muka ahli neraka. Bagaimana? Muka ahli neraka, ka'an nama, seakan-akan. Ini kan cerita-ceritanya. Karena apa? Manusia itu makhluk yang berbudaya. Kalau nggak ngebayang tuh nggak bisa. Jadi dia harus ngebayangin. Neraka, apa itu neraka? Digambar. Tapi aslinya nggak begitu, ya serem banget itu. Surga, apa itu surga? Kalau nggak dikasih tahu tuh nggak kebayang di otak, imajinasi tuh, dia pasti nggak tertarik. Saudara waktu kerja coba. Jadi karena bakat saudara, pengalaman saudara, perusahaan kami akan menggaji saudara 20 juta sebulan. Contohnya begitu. Ketika dia nyebut 20 juta, ada nggak di otak? Tumpukan uang tuh ada nggak? Waduh, lumayan nih. Pasti kan itu geraknya cepat sekali itu. Cek. Kami akan mula-mula kami akan bayar 20 juta. Nanti tergantung skill Anda gitu. Kinerja Anda. Nah, begitu dia nyebut sekian itu, cek itu dalam waktu yang begitu cepat udah kebayang bisa beli ini, bisa beli ini. Maka langsung mulut, baik Pak, gitu langsung. Refleks. Tapi kan setelah membaca itu, ya kan? Baiklah Pak, ya cocok lah, cocok. Masih begitu. Tapi sebaliknya kalau bagaimana kalau 2 juta dulu? Oh lemes lah. Waduh, kebeli apa nih? Ongkos saja ke sini udah mahal, contohnya gitu. Nah, itulah. Jadi manusia itu begitu. Makanya oleh Allah digambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi aslinya nggak begitu.
Mungkin kita kan akan membayang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau orang Cianjur, waduh, ya saya tahu lah. Kerucuk. Kalau orang Pandeglang, orang Cilegon nggak kebayang bagaimana ya? Kering. Pam kadang-kadang mampet. Waduh, bagaimana? Pakai pipa apa bagaimana? Nggak kebayang. Nah, contohnya itu. Nah, Allah sebutkan dalam surat tadi, sudah disebut ya, surat Yunus ayat 27. Ka'annama, seakan-akan, ini baru seakan-akan ya. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka, kit'an minal laili, potongan malam. Tuh. Ya, wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam. Kalau Pak Hilman berdiri di tengah kegelapan, ada sinar ada enggak, ketutup rindangnya pohon, kan kelihatan sama saya sebelah. Waduh, ya kan? Serem enggak itu? Sebelahnya ketutup gelap, ada pohon, yang satu terang, kelihatan separuh doang begitu. Kan kaget gitu juga. Siapa itu? Ya, seperti itu kelihatannya kepingan-kepingan malam. Kit'an minal laili muzlima. Jadi terjemahnya begini, wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ya, seperti seseorang nongol saat purnama, tapi wajahnya nggak kelihatan semula, nggak kelihatan semua ketutupan pohon, cuma kelihatan pipinya seperempat. Contohnya begitu. Seperti itulah ahli neraka. Nggak bisa dikenali lagi. Ya kan, seperti seseorang kemarin terjadi di mana ya? Tegal apa ya? Tempat disko terbakar 16 orang jadi korban tewas. Sementara tempatnya di atas. Wow, kebakaran. Nah, kita lanjut. Jadi begitu didapati cuma bisa dikenali kepingan-kepingan saja, sebab gosong. Ya kan? Kalau korban kebakaran kan susah dikenali itu. Iya, seperti itulah kurang lebih. Ya, ya kita kalau cerita begini harusnya sedih, saudara. Sedihnya kenapa? Siapa tahu, naudzubillah, yang begitu itu saudara kita. Waduh, ya kalau orang lain sih mending ya. Sebenarnya kan kita egois tuh. Kita ini sebenarnya egois. Ketika kita menerima info, Pak Haji, ada kambing ketabrak. Biasa aja dia. Oh, datang pemberita kedua. Pak Haji, yang ketabrak tuh kambing Pak Haji. Baru nyesek tuh. Kalau dia dengar orang kena musibah nggak begitu Tapi kalau udah berkaitan dengan dia, tetangga, pokoknya kaitan dengan dia lah. Tetangga, kenalan, saudara, atau karyawan sekantor, pokoknya nisbat dengan dia, baru nyesek. Astagfirullah, begitu. Itu egoisnya kita. Jadi solidaritas kita itu kepada kemanusiaan kurang. Kita nggak rasakan, itu kan? Sehingga maka saya sering mengatakan betapa teganya saudara, kalau saudara mengatakan orang Palestina lah yang harus keluar. Kan dia yang punya tanah, bagaimana sih? Seperti kita sekarang nih, kita yang harus keluar gara-gara orang sini gugat itu. Ya nggak bisa lah, kita udah lama di sini. Contohnya begitu. Ya, kita lanjut. Nah, begitu juga dalam surat berapa ini? Surat Abasa. Wah, juz amma ini ya. Surat ke-81 ya. 78, 79, 80. Surat 80 ayat 40, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Nanti Anda akan lihat wajah-wajah yang penuh debu. Gobar, banyak debu, tertutup debu. Pangling. Ya kan? Wa nasyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kemudian dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 102. Kami akan kumpulkan orang-orang yang melakukan kejahatan pada hari itu dalam keadaan zurqa.
Zurqa itu pucat, biru, membiru. Wajahnya membiru. Pernah lihat nggak muka biru? Muka biru. Jadi kalau jantung kita bermasalah, itu mukanya itu membiru. Ya nggak tahu siapa yang kasih warna ya. Jadi tubuh kita ini kok bisa kasih warna gitu. Pucat dikasih beda. Ya kan? Kalau menghadapi panik, pucat. Yang memberi warna siapa gitu. Bisa dikenali darah kita ini berubah terus itu. Membiru ya? Nah, itu. Maksudnya kalau orang panik kan pucat itu. Berarti proses dalam tubuh kita kok kemana itu darah bisa jadi pucat. Tapi kalau yang gembira merah. Merah. Saya kan begini, saya menyaksikan dua muka yang berbeda. Kalau ngelihat anak santri rata-rata pucat. Apa gimana nggak tahu pucat-pucat. Tapi kalau saya ngelihat orang-orang yang suka menyampaikan ya kajian di SMA gitu tuh. Ya pokoknya orang-orang umum, mukanya cerah semua. Ini apa penyebabnya ini? Kurang tidur, apa kurang gizi? Hah? Kayaknya gitu. Lemas, pucet-pucet itu. Bawaannya ngantuk terus itu. Tuh, ya kan? Nah, itulah saudara. Kajian tentang ayat ini. Ayat ke 46 ya. Jadi menyampaikan adegan atau fenomena Ashabul A'raf. Ya, setelah kita baca, kalau ini nyaman, kita selalu berdoa, ya Allah, semoga kami mendapatkannya. Gitu kan? Kalau tidak nyaman, semoga Engkau melindungi kami. Nah, bagaimana dengan Ashabul A'raf nih? Nyaman apa enggak? Tengah-tengah ini. Semoga kita jangan menjadi Ashabul A'raf, tapi menjadi ahli surga. Tapi ya angel. Walaupun kita harus tetap berharap ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Sekarang tentang haid. Haid walaupun pelakunya perempuan, kita sebagai laki-laki harus ngerti. Karena tanggung jawab pembelajaran istri itu ada di tangan kita. Ya, istri ngerti agama apa enggak, itu tanggung jawabnya ada di tangan kita. Nah, ini yang nggak enak ini. Ya, dia udah tahu-tahu gede bodoh gitu. Bodoh kita peristri, nah kita yang tanggung jawab. Salah benernya. Nah, maka kita harus belajar. Haid itu bisa diketahui dengan 3 cara. Pertama dengan baunya, dengan warnanya, ya, dengan periodenya. Waktunya sudah kadaluarsa. Baunya berarti kita harus membau. Ya, jadi jangan dihadapi dengan tegang. Bagaimana saudara tahu bau kalau nggak membau? Berarti sesekali harus tahu tuh, baunya amis. Ya, contohnya gitu. Rasanya pahit. Dan saudara harus tahu banyak ya dari pakar seks, banyak curhatan perempuan tidak pernah merasakan enaknya berumah tangga, enaknya berhubungan. Yang dirasakan tuh enak itu oleh laki-laki saja. Jadi perempuan tuh antara melakukan atau tidak melakukan sama aja. Nah, ini berarti suaminya egois. Ya. Jadi harus dicari kenikmatan. Jadi itu memang kenikmatan dunia kan ada 3. Saya sudah sampaikan. Tidur. Kita tanya pada istri kita, nikmat nggak kamu tidur? Nikmat. Benar. Kalau maksudnya kalau nggak sesuai harus diperbaiki. Berarti kan nggak normal. Kan kita manusia. Disuruh, bukan dilarang untuk mencari nikmat itu, tapi disalurkan yang tepat.
Kan Islam datang itu tidak menghambat. Ya maksudnya Islam datang itu kan nggak melarang makan kan, nggak melarang tidur, tapi tidur pada waktunya, jangan subuh tidur. Maka Allah ingatkan, as-salatu khairum minan naum. Untuk saat ini sholat lebih baik daripada tidur. Kan gitu kan? Ada peringatan-peringatan. Makan bagaimana? Enak. Oh berarti sehat. Kan? Kita harus deg-degan kalau suatu saat makanan nggak dimakan. Diam. Wah. Nabi Ibrahim aja ini apa itu curiga ketika kedatangan tamu disuguhi. Kan ada tuh ceritanya. Dia makan ya tamunya diam aja nggak. Wah, mau apa ini gitu? Dia takutnya perampok. Nah, kemudian sampai si tamu itu menjelaskan kami ini malaikat jadi nggak makan. Karena Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan Pak Ilman. Tidak akan makan kecuali mengajak orang lain ikut makan. Satu meja dengan dia. Nabi Ibrahim tuh gitu. Mau temennya mau tetangganya, pokoknya harus makan bareng sama dia. Setiap dia makan, luar biasa kan? Nah, itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Nah ketika ada tamu, dia pun tergopo-gopo cari sajian. Diberi sajian yang terbaik katanya, apa itu panggang. Kambing muda, barbecue ya. Nah, istilah sekarang tuh. BBQ, nah itu barbecue. Kambing guling. Kambing guling kan diguling-guling begini, diputer-puter. Begitu disajiin dia nggak sedia makan. Nah, maka begitu juga kita cek and recheck kepada anggota keluarga kita. Apakah mereka menikmati nikmat dari Allah ini? Puncak kenikmatan 3 dunia ini. Yaitu tadi, makan lahap, tidur nyenyak. Tidur nyenyak, kan rasa nyenyak itu ya. Kita hanya dapati gejalanya ngorok. Sampai jendela nako itu goyang. Rebahan sebentar udah. Itu jangan diganggu. Malah dibangunin tuh supaya ngoroknya hilang. Jangan. Itu sudah dinikmati gitu, ya. Nah, makan lahap meskipun tidak mahal, makanan lahap itu sudah kenikmatan dunia. Apalah artinya makan yang begitu mahal, tempatnya mewah, tapi nggak selera. Iya kan? Jadi tontonan aja kan? Kasih kikil, kasih jagung bakar, karena giginya udah nggak ada. Jadi mengenang masa lalu. Maunya agar, bubur. Iya. Yang ketiga, hubungannya lancar. Jangan nyalain siapa-siapa kalau saudara kena prostatnya. Ya, prostat itu saluran mani. Karena jarang dikeluarin jadi mampet tuh. Si mani itu berubah menjadi lengket. Apa tuh? Bukan lengket ya. Membeku ya. Sama dengan lem, power glue tuh, sepanjang masih dalam situ kan dia encer. Coba keluarin dikit, langsung mengeras. Nah begitulah kurang lebih. Jadi prostat itu penyebabnya itu. Jadi harus diusahain betul-betul kebutuhan. Ya, betul-betul kebutuhan. Nah istri juga harus tahu. Mau pengen cepet mati apa enggak ini? Jadi saudara, dalam Islam itu apa saja diatur termasuk berhubungan. Cuma jarang ya saudara mendengar buku khusus yang menjelaskan tentang hubungan. Sama, joroknya bukan main. Tapi ada cara-caranya halal. Contohnya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju minas sulbi wat taraib. Mani itu keluar dari sulb.
Ya, manusia itu terdiri berasal dari tulang sulbi. Tulang sulbi tulang ekor. Apa produksi dari situ ya? Dari sulbi itu wadahnya tulang ekor. Jadi sulbi itu ada tulang sebesar merica. Nggak gede. Itulah yang kelak akan Allah pelihara sampai hari kiamat. Jadi katanya bagian tubuh manusia itu yang tidak akan pernah hancur. Sampai orang nggak percaya, dites, ditaruh alkohol, ditaruh apalagi itulah, yang zat kimia, nggak hancur dia. Nggak tahu kalau dibebek ya, dibebek dengan kekuatan luar biasa. Apa hancur apa enggak? Itu bagian tulang itu, kelak yang akan ditumbuhkan Allah ketika rengsek kiamat, dibangunkan lagi yauman nusyur. Nah itu keluar dari situ. Jadi kayak toge. Keluar dari situ, keluar tangannya, keluar kakinya. Gitu. Semua dalam keadaan telanjang dan asli, belum disunat. Aisyah segera memotong pembicaraan. Waduh, bisa ngelihat dong. Ya Aisyah boro-boro ngelihat. Gitu. Deg-degan mah iya. Gitu. Kan dia melihat nanti akan terjadi sidang, boro-boro mikirin gituan. Ini yang akan dihadapi ke depannya ini. Waduh ya benar. Seperti yang dulu saya dengar di kajian-kajian, sekarang terjadi. Nah, kita cerita lagi. Sekarang tentang haid. Sukutus salah anil haid wa nufasa wa tauhid arba'ina yauman li nufasa. Bab tentang gugurnya sholat untuk wanita haid dan nifas. Nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Ya. Serta adanya penentuan waktu 40 hari untuk yang melahirkan. Dan itu biasanya orang kalau istri yang melahirkan dia pesan Indomie 1 pak. Saben hari dimakan 1. Udah selesai 40, rengse nih, mandi gitu. Normal lagi nih. Jadi dia nggak perlu ngitung dia masanya Indomie 1 pak. Makan saben hari 1. Nah itu rata-rata segitu saudara. Rata-rata segitu. Jadi kalau ini tidak sesuai dengan rata-rata, sebaiknya diperiksa. Kurang lebih begitu. Ya, ini dari agama ini. Jadi kalau ditentukan 40 hari, ternyata setelah 40 hari kok masih mengalir, nah itu sebaiknya diperiksakan. Apakah itu normal atau ada penyakit, ada gangguan yang kita nggak pernah tahu. Deteksi dini itu akan lebih baik ya. Kalau kita salah, ternyata tumbuh daging, miom gitu. Wah itu akan bermasalah nanti di kemudian hari. Ya kista. Ya kita nggak tahu lah itu kanker rahim atau bagaimana karena ada katanya waktu proses kelahirannya itu tidak bersih. Ada darah yang masih mengendap di situ sehingga lama-lama darah itu membeku dan menimbulkan bibit penyakit atau bagaimana nggak tahu. Jadi sebaiknya kalau ada gangguan segera periksakan. Itu dimulai dari ditandai dengan adanya haid yang tidak lancar. Kita pastikan apa aman apa enggak. Jadi jangan sampai terlambat. Satu Aisyah dari Mu'adzah, ya Mu'adzah ini seorang wanita, dia berkata, saya bertanya pada Aisyah, fakultu, ma balul haid taktis saum wala taktis salah. Kenapa perempuan haid mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Benar kan? Kalau seorang wanita haid masuk bulan Ramadan, nanti Ramadan yang ditinggalkan karena haid itu harus diqadha. Tapi sholat kan enggak. Kenapa? Itu ada seorang datang kepada Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, aharuriyatan anti, kamu itu perempuan haruriyah? Haruriyah itu maksudnya orang yang selalu merasionalisasi agama. Dipikirin sesuai dengan logika. Lalu perempuan itu menjawab, lastu bi haruriyah. Bukan, saya bukan orang haruriyah. Walakini as'alallah, tapi sekedar saya pengen tahu. Saya bertanya mau tahu, bukan nguji. Karena orang bertanya kan ada dua kepentingan. Dia memang nggak tahu, atau memang dia sudah tahu pengen ngetes.
Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqadai saum wa la nu'maru biqadai salah. Lalu Aisyah berkata, itulah ketentuan Allah. Jadi kalau soal ritual ini nggak boleh dipadukan dengan logika. Ya kan? Contohnya itu tadi, mentang-mentang agama dan mengganggu kepentingannya, waladhalin nggak boleh jawab amin. Mentang-mentang ada kepentingan, ya agama nggak boleh dikotak-katik. Nanti anunya juga tasyahudnya 2, bukan begini. 2, yang 2, yang 3, kan nggak boleh. Ya, untuk kepentingan apapun urusan agama tidak boleh. Jadi kalau sampai digugat, wah itu pasti orang banyak protes. Waladhalin qabul katanya. Gantinya qabul, bukan amin. Gara-gara benci sama amin. Ini nggak boleh ya, urusan agama dikotak-katik. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi, kana yusibuna dzalika. Inilah ketentuan dari Allah. Fa nu'maru biqadai saum, kami diminta untuk mengqada puasa. Wala nu'maru biqadai salah. Salat enggak. Tapi beberapa ulama mengatakan hikmahnya adalah kalau salat harus diqada, ini beban yang luar biasa. Karena angkanya banyak, sehari semalamnya 5. Ya, kalau nifas 40, lah 40 kali 5 200. 200 rakaat. 200 waktu ya. Kan ini memberatkan. Kalau puasa kan sebanyak-banyaknya puasa kan 30 hari dan bisa diangsur. Ya, bisa ini 5 hari dulu, 5 hari sampai jangkep. Karena dalam Al-Qur'an tidak disebut angkanya. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu menggunakan tanwin. Fa'iddatun itu nakirah namanya itu. Umum, maka silahkan diganti. Kapan digantinya? Nggak disebut. Cuma kebiasaan Aisyah selalu menamatkan kewajiban-kewajiban di bulan Sya'ban. Jadi kalau masih ada utang-utang, itu diberesin dulu. Tapi tidak ada ketentuan dari Allah. Imam Syafi'i mewajibkan denda. Kalau sampai datang bulan Ramadan baru, Ramadan lama belum tuntas, maka dia denda. Qadha plus denda. Tapi para ahli mengatakan tidak ada catatan dari Allah mengharuskan denda. Tapi ada orang lagi, ada. Karena ada ayat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Wasari'u, segeralah. Ya, mentaati perintah Allah. Harus segera. Hadis berikutnya, ini panjang sekali hadisnya. Kita harus paham kenapa bab haid ini juga diceritakan, karena pada saat ayat atau ketentuan haid turun, kita bergaul dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu memandang wanita haid itu rendah. Jadi wanita haid itu nggak boleh masak. Masakan yang diolah oleh wanita haid najis. Menurut orang Yahudi. Jadi mereka harus masak buat sendiri. Nggak boleh masakin buat laki-laki. Ya, itu. Kemudian dirubah oleh Islam. Islam datang, ya, tidak melarang itu. Kita dengan wanita haid biasa aja bergaul. Yang tidak boleh itu zonanya. Zonanya yang sedang bermasalah itu. Yang lain-lain boleh. Ada beberapa orang, pokoknya kalau lagi haid, laki-laki pada zaman itu nggak mau tidur bareng aja. Pada saat ini. Nah, kemudian Islam datang, Rasulullah mencontohkannya dengan tidur bareng. Beliau memberi contoh, loh, kok Rasul tuh tidur bareng? Kan yang bermasalah kan itunya doang. Yang lain-lain kan tetap. Kepalanya tetap ladang. Emang kamu menikmati itunya doang? Nah, begitu. Kalau mau tegas-tegesan. Memang yang kamu nikmati cuma itunya doang. Kan yang lainnya juga masih ada. Yang bermasalah kan itunya. Itunya yang nggak boleh. Anunya. Selain anunya kan banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Boleh. Yang penting anunya. Nah itulah Islam datang, ya. Ternyata tidak memberatkan.
Jadi banyak ulama mengatakan penamaan judul itu taufiqiyah. Ya, itu sudah komando dari Allah. Penamaannya itu bukan Nabi Muhammad yang menamakan, tapi Allah. Setiap tahun Jibril itu selalu mengkalibrasi. Persoalannya Quran yang turun kepada Nabi beda dengan Quran yang kita terima. Benar kan? Kalau Qurannya Pak Hilman dengan saya kan sama. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas kan? Tapi ayat yang diterima Nabi nggak urut. Jadi tertib ada dua, tertib nuzul dan tertib mushaf. Kita ini tertib mushaf. Yang diterima oleh Rasulullah itu nggak Fatihah dulu, nggak. Lalu selanjutnya Al-Baqarah ayat 2, selanjutnya ayat 3, ayat 4, nggak begitu. Jadi kadang-kadang lompat. Ayat berapa turun duluan. Contohnya dalam sejarah ayat yang pertama kali turun apa? Surat 96, Iqra. Kan taruhnya di ujung. Nanti Baqarah, nanti ini lagi. Nah ini kalau ini turun kepada kita atau kalau kita jadi sahabat, itu menambah energi loh untuk kamu surat An-Najm kok dipindah ke surat Ar-Rahman? Aduh iya ya. Kan banyak yang kembar tuh mirip-mirip. Untuk menertibkan lagi itu membutuhkan energi. Nah jadi itu penamaan tidak selalu mencerminkan isinya. Penamaan itu dari Allah. Kadang-kadang namanya ada, isinya nggak ada. Contohnya suratul Ikhlas. Ya. Apakah orang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, berarti ikhlas? Ya? Berarti ikhlas tah orang baca itu? Yo, yang ikhlas. Iya Pak, Qul huwallahu ahad, Allahu begitu. Kan gak ada kaitannya. Tapi ahli akidah mengatakan pasti ada kaitannya yang kadang-kadang kita nggak tahu. Gitu Pak. Jadi kadang-kadang ada yang bisa rasional, tapi ada yang nggak bisa disebut irasional, tapi suprarasional, di atas kemampuan kita. Nggak tahu kenapa ini kena dinamai Al-Baqarah. Kenapa diambil judul sapi betina? Coba kalau di Indonesia kan, pertama surat pembuka, kedua sapi betina, ketiga keluarga Imran, keempat perempuan-perempuan, kelima hidangan. Itu kan kayaknya kedengarannya lucu gitu. Nanti surat laba-laba, Ankabut kan. Nanti surat semut, An-Naml. Gitu Pak. Jadi penamaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada kaitan apa enggak? Kadang ada, kadang enggak. Tadi apa lagi? Sudah ya? Baik, cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga ini menyegarkan hari kita di hari Rabu ini untuk beraktivitas. Semoga Allah meridhoi, menambah pahala untuk kita, serta Allah bersedia berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita doakan anak-anak kita, karena kesolehan mereka tidak mutlak di tangan kita. Kita minta kepada Allah semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, penuh dengan berkah, serta dibimbing untuk menjadi hamba-Nya yang saleh dan salehat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.